mereka yang ada di bumi sepeninggalku adalah engkau. Karena aku sudah tidak ada di bumi. Saya tanya, yang mengawasi kemana si Juma Kuculuk itu? Kafir, diam kau, turunin aja dia. Bisa rungkat permanen ini Komal kalau orang kayak begitu dipelihara. Saya aja kena ban tadi, report. Itu si tadi itu Metusala itu memang dia penghujatnya kafir. Loh, Udah, turunkan aja. Udah diturunkan aja, diturunkan dia. 2 kali kena Bang Juma. Takutnya dia itu mancing-mancing supaya Bang Juma ini terus kena report. Nah, Anak-anak tadi, anak apa tadi itu? Udah pergi? Anak aku turunkan Bang, nanti kena lagi akun Abang. babi. Nanti kena lagi akun Abang, habis pula akun. Iya. Falamma tawaffaitani kunta anta raqiba alaihim. Akan tetapi ya Rabb, ketika engkau mengangkat aku ke langit, kamu istirahatkan tugasku di bumi, kamu wafatkan, kamu tidurkan aku, kamu istirahatkan aku, maka engkaulah yang kemudian yang mengawasi mereka. Wa anta, dan engkau ya Tuhanku, ala kulli syai'in syahida, maha menyaksikan atas segala sesuatu. Tidak ada masalah. Makanya Nabi Isa dikatakan terkemuka di dunia, di akhirat. Kenapa dia terkemuka? Ya, wajihan itu artinya terkenal. Kenapa dia terkenal? Karena nanti di padang mahsyar ketika seluruh anak keturunan Adam dikumpulkan, tiba-tiba ada satu nabi yang diangkat dan dibahas di hadapan orang-orang banyak. Apa kata Allah kemudian? Wahai Nabi Isa, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam. Berkatalah Allah kepada Nabi Isa, wahai Isa putra Maryam, a'anta qulta linnasi, apakah engkau yang mengatakan kepada mereka manusia-manusia yang bangkit dari kubur berupa binatang ini? Apakah engkau yang mengajarkan mereka sampai dia segini parah? Apakah engkau yang mengajarkan mereka sehingga wajahnya hancur kayak begini? Mendapatkan siksaan kubur, keluar dari kubur wajahnya sudah kayak begini. Kayak cencorang. Kamu yang mengajarkan dia. Kenapa Allah bertanya? Apakah Allah tidak maha tahu? Tidak. Tidak. Untuk mengukuhkan pemahaman orang-orang yang menyembah kepada Yesus, kepada Nabi Isa. Dengarkan kalian. Aku tanya kepada makhlukku yang kau sembah. Wahai Isa, apakah kamu yang mengajarkan mereka ini, si kucuk ini, untuk menuhankan dirimu? Apa kata Nabi Isa? Disangkali. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Matius 17 nomor 15 sampai nomor 23. Kenapa? Karena Yesus selalu berpatokan kepada kehendak Allah. Tak ada ucapan yang melebihi ucapan yang diperintahkan oleh Allah. Tak ada perbuatan yang melebihi dari perbuatan yang diperintahkan oleh Allah. Tak ada kehendak yang melampaui daripada kehendak di mana dia diutus oleh Allah. Makultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Nabi Isa mengatakan, aku hanya mengajarkan kepada mereka, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Bahkan bukan hanya kepada mereka, bahkan iblis sekalipun yang datang mencobaiku pada kala itu, aku perintahkan, wahai iblis, enyahlah daripada aku. Karena ada tertulis, engkau hanya menyembah, hanya kepada Allah saja engkau harus menyembah. Jadi di padang mahsyar nanti, orang-orang kafir ini diusir oleh Yesus, dipermalukan oleh Tuhan. Dipermalukan. Al-Quran yang menarasikan itu, dan Bible juga mengatakan itu. Coba kalau kita lihat Matius 7, nomor 15 sampai 23. Siapa ini yang diusir? Adakah umat Islam diusir? Adakah orang Hindu yang diusir oleh tidak? Yang diusir justru yang mereka nyamar-nyamar sebagai pengikut. In kuntu qultu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka anta 'allamul ghuyub. Itu kata Nabi Isa alaihissalam.
ketika aku diangkat, ketika aku masih bersama dengan mereka, aku yang menjadi saksi dengan mereka. Yohanes 17:8. Segala firman yang kau berikan kepada aku, mereka telah menerimanya, dan mereka telah percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku yang menjadi saksi, mereka percaya. Ketika aku bersama dengan mereka, mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Tapi setelah aku terangkat ke langit, aku tidak tahu apa-apa lagi. Ada yang dibunuh oleh Paulus, ada yang mati dalam keadaan beriman kepadamu dan kepadaku, ada yang kemudian berkhianat, tidak setia, menjadi pengikut nabi-nabi palsu, serigala nyamar domba, menyesatkan orang banyak. Tapi untuk itu semua, kamulah yang mengetahuinya. Makanya dikatakan laqad kafaral ladzina qalu. Lalu endingnya innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kenapa Allah mengatakan orang-orang kafir ini akan dilemparkan ke dalam api neraka dan kekal di dalamnya? Karena Nabi Isa yang mereka sembah, Yesus yang mereka sembah, di hadapan pencipta langit dan bumi mengatakan, "La, Maha suci engkau ya Allah. Aku tidak pernah mengatakan itu. Karena itu bukan hakku untuk aku katakan." Yohanes 12:49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Sekarang Kristen menyembah Yesus. Apa kata mereka? Kenapa kau menyembah? Dia memang Tuhan. Cuma hari itu, pada saat itu dia tidak mengakuinya. Kenapa? Karena kalau dia mengakui nanti dia mati dilempar batu. Jadi dari mana kemudian Kristen mengetahui bahwa Yesus itu Tuhan? Sementara Yesus tidak pernah mengatakan itu. Dari doktrin, dogma, dari nabi-nabi palsu yang datang pada mereka mengajarkan menyembah kepada manusia. Menggantikan dewa matahari dengan kedudukan manusia dari Yahudi, dari bahasa Ibrani, yang menggunakan bahasa Ibrani, yaitu Yeshua HaMashiach. Saya kira begitu ya, saudara. Siapa namanya tadi itu? Pape, kalau kau naik di Komal kita, kamu yang Sopian, santai, relax. Oke? Jangan kayak si Ferdinand. Wah, bikin piti, berapi-api. Kalian adalah gerombolan-gerombolan. Jangan kalau kau mau bahas Kristen, bahas dengan saya. Karena saya lebih tahu daripada yang lain. Wah, giliran sudah 2 hari ditunggu kayak gini, sembunyi di dalam ketek. Nah, santai ya bro, diskusi kita santai, ringan-ringan aja. Jangan kamu pancing kita, karena kita juga bisa kasar, kita bisa juga baik. Jadi kalau Anda baik, insya Allah kita layani dengan baik. Kalau Anda kasar, jangan sampai mulut kalian kerobek. Oke, lanjut teman-teman. Izin Bang. Selamat sore Kasih. Shalom, selamat sore. Silakan, apa Anda mau nanggapi pernyataan Bang Juma atau mau bertanya? Silakan. Tidak, saya cuma mau bertanya aja. Saya pun masih belajar, bukan mau protes. Saya mau bertanya aja. Silakan Mas. Oke, terima kasih. Ya. Udah disuruh silakan bertanya, bukan disuruh mute. Silakan. Mas siapa namanya? Kasih. Kasih. Rupanya dia cek Google dulu. Kasih. Sorry ya, saya lagi flu soalnya. Iya, mungkin karena tadi minum es ya. Abang nggak puasa? Puasa? Tadi minum es kata abang. Lupa. Astagfirullahaladzim. Udah 1 teko bang. Iya. Sudah ada di tengah, mumpung ya kan. Itu namanya curang kalau 1 teko. Ayo. Lah, Mas kabur Kasih dia disuruh bertanya. Mandi. Teman-teman boleh dicoba. Nanti masuk ke warung bakso. Makan yang kenyang, makan 2 mangkok. Terus aku lupa puasa. Nggak usah, yang kayak gitu nggak usah. Jangan makan lah. Cuci muka aja pakai kuah soto Betawi. Si admin ini bisa nih. Silakan Kasih mau bertanya, bukan disuruh mute. Silakan. Silakan Mas. Oke. Perempuan ini bang. Hah? Iya, saya Perempuan. Oh sorry. Tadi aku pikir perempuan tadi. Sorry ya Allah ya. Astagfirullah. Lanjut.
Minta mau bertanya saja. Iya, silakan Mbak. Apa manfaat minum kencing unta? Sorry, maaf. Saya Oh iya, baik. belajar, saya mau bertanya Iya, aja. iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi secara sains kencing onta itu kemudian bisa menyembuhkan penyakit kanker. Dan yang perlu dipahami di sini adalah ketika ada perintah baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk minum kencing onta, itu bukan untuk seluruh umat Islam karena itu bukan suatu kaidah. Itu bukan satu kaidah, Mbak. Itu hanya berlaku kepada oknum yang ada pada masa itu. Karena pada masa itu cuacanya berkesesuaian dengan kencing onta sebagai antibiotik. Dan orang yang datang itu juga sakit. Karena kenapa? Orang dari luar, dari kota yang dimana didatangi itu mengalami perubahan apa istilah itu? Pancaroba. Sehingga Rasulullah Muhammad SAW karena belum ada kemudian obat kanker pada saat itu, belum ada obat yang bisa, belum ada dokter, belum ada rumah sakit, maka Rasulullah Muhammad SAW memerintahkan itu. Ada apa terjadi? Sembuh. Sembuh. Orang itu sembuh. Orang itu sembuh, Mbak. Nah, sehingga temuan sekarang ternyata secara ilmiah khasiat daripada minum urin atau air kencing onta itu ada. Cuman hadits itu masih banyak yang meragukan kesahihannya, kevalidannya. Itu yang pertama. Kedua, untuk apa kita minum kencing onta kalau sekarang obat-obatan sudah ada? Itu kan 1400 tahun silam. Sama seperti perintah bakar roti jelai di atas tai kering. Untuk apa? Mau dipraktekkan yang kayak gitu? Kan tidak, kan? Apalagi di dalam Bible juga ada makanlah taimu. Atau melihat orang yang ada di atas tembok makan tainya dan minum kencingnya sendiri. Mau dipraktekkan? Kan tidak. Oke, seperti itu, Mbak. Oke. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Iya. Nah, ini kalau secara sains ya, kita pernah membaca bagaimana kemudian temuan ilmuwan ya itu di kisaran tahun 1920-an lah. Mereka kemudian meneliti kencing unta, ternyata di situ ada efek antibiotik yang kemudian bermanfaat untuk mematikan racun, mencegah diare, mencegah tipes dan lain-lain. Dan ternyata kan diare sekarang ada obatnya tuh. Tipes sekarang juga ada obatnya. Jadi ngapain lagi kita minum kencing onta? Sedangkan perintah minum kencing onta itu hanya kepada orang yang ada pada masa itu. Bukan yang ada di Indonesia, cuman pada tempatnya. Dan itu 1400 tahun silam. Salahnya kemudian orang-orang yang ingin mencari celah Islam, gimana caranya dia menjatuhkan Islam ini? Dia bawalah data-data itu kemudian sebagai analisis hasil penelitian mereka bahwa ini adalah alat untuk menghujat Islam. Padahal ternyata apa? Melalui studi-studi, melalui penelitian, ternyata kencing onta pun itu memiliki manfaat. Yang salah kalau cuaca yang ada di Indonesia beda dengan cuaca yang ada di padang gurun, dipakai untuk mengobati orang yang diare dan seterusnya minum kencing onta. Islam itu tidak begitu. Begitu, Mbak. Sama seperti yang tadi, bakarlah rotimu di atas tai kering. Itu juga bahaya juga itu kalau dipraktekkan sekarang. Gitu ya. Oke, Mbak Kasih, silakan bertanya lagi. Oke, itu aja. Terima kasih banyak, Bang Juma sama semuanya. Makasih. Iya, makasih. Sama-sama. Oke, pasien selanjutnya silakan. Bro admin, ada pasien yang kesekian, tapi dari tadi ada jadi berhala. Biar beliau mau belajar itu, biar dia duduk di situ. Udah berapa tahun Bang belajar gak tobat-tobat? Ya, namanya juga hidayah. Bisa jadi nanti kena hidayah kalau matanya sudah kena penyakit mekanu. Bulala. Udah mulai rabun, maksudnya rabun. Yang putih hitamnya udah tertutup
putih. Nah, itu sudah mulai, wah ternyata saya di ajang kematian. Kayak gitu. Ini juga bang pasien yang gak ada sembuh-sembuhnya bang. Nah, kalau ini pasien saya ini yang pintar ini. Paling pintar memang di antara semua muridku ini dia. Pintar ngeyel tapi. Halo Bang Juma. Halo juga. Oh ya, gini Bang Juma. Tadi Gimana? Anda mengatakan bahwa kencing onta itu diminum hanya untuk orang yang dahulu. Coba tunjukkan dalilnya Bang, di mana itu kira-kira? Ya, itu kisah loh. Kisah apa Bang? Kisah itu. Iya, maksud saya gini loh Bang. Itu Abang kisah. mengatakan, Itu kisah iya. atau bukan? Tanya dulu. Itu kisah Maksud atau apa? bukan? Seperti apa? Itu kan perkataan Nabi kan? Iya, tapi itu kan kisah. Ya, Cerita perkataan itu sebuah cerita, cerita. sebuah kisah pada Jadi waktu itu nggak itu. betul. Kan Berarti itu bukan nggak betul, ya? diperintahkan. Itu loh. cerita. Kok nggak betul pula? Jadi meskipun itu sebuah kisah, tapi itu kan betul ya kan Bang? Bahwa minum kencing Iya. onta itu. Ya. Itu diriwayatkan oleh Ahmad. Nabi memerintahkan kepada orang tersebut untuk minum kencing onta dan susu onta. Apa masalahnya? Apa Karena kan masalahnya? itu hanya untuk orang terdahulu. Kalau sekarang enggak. Bukan hanya untuk orang terdahulu, hanya oknum saja. Oknum saja, bukan semua orang Arab pada masa itu. Itu cuma oknum saja. Jadi perkataan Nabi itu hanya untuk sebagian orang gitu Mas. Iya, hanya untuk orang tersebut. Itu kan diriwayatkan dari Anas bin Malik itu. Hah? Jadi ada satu orang dari Uraina datang kepada Rasulullah. Mereka kemudian orang-orang ini kemudian bercerita tentang penyakit yang ada di Madinah, sehingga mereka kemudian tidak suka tinggal di Madinah. Maka Nabi ya menyuruh mereka untuk mencari onta dan meminum air seni onta dan susunya. Mereka kemudian berangkat mencari onta. Setelah mereka sembuh dari penyakitnya, mereka malah membunuh gembala-gembala onta ini. Mereka sembuh dari penyakit itu. Mereka sembuh. Tak ada masalah di situ. Sama kedudukannya perintah bakarlah roti jelai di atas tai kering manusia. Nah, gimana itu? Bisa enggak Anda perhatikan sekarang Anda bakar roti di atas tai? Sama itu Bang. Nah, itu boleh kau coba kebenaran. Gurih tuh, Bedanya? gurih nyoy. Coba loh. Tunggu dulu. Bedanya? Santai ya. Begini, kalau kencing onta itu kan disuruh Nabi diminum untuk menjadi obat, betul atau enggak? Itu dulu. Iya, karena orang itu sakit. Pada saat itu dia datang sakit. Nah, Jadi ternyata sekarang itu enggak berarti sekarang itu enggak berlaku lagi ya, Bang? itu kan kisah. Anda ngerti nggak? Inilah kalau saya dialog dengan orang yang pintar. Ginilah. Orang pintar itu begitu. Kalau kita tanya juga bakar jelai gimana? Aduh, Beda yang di Markus itu, Gurunda. Disuruh minum racun. Tuh suruh minum racun kebenaran tuh di Markus. Perintah itu racun, minum maka dulu itu racun. Untuk menguji imanmu, minum kau racun dulu kebenaran. Nah. Di Markus, itu perintah itu. Minum racun tidak akan binasa. Ayolah tes dulu. Iya, saya Cyanida tadi ya. bertanya untuk onta itu dulu. Nanti kita bahas lagi tuh, gitu maksud saya. Jadi saya sekarang bertanya, berarti minum kencing onta untuk obat tidak berlaku lagi untuk sekarang ya? iya. Anda ngerti nggak bahwa itu cerita, itu kisah gitu loh. Itu kisah loh. Sama seperti penyaliban Yesus. Bisa nggak orang sekarang disalib? Karena ada tertulis di Bible. Itu kisah. Kenapa sih tumpul kali? Tumpul kali otaknya ini. Oten. Tumpul. Yang harusnya Anda pertanyakan, kenapa Rasulullah mengajarkan itu? Pertama, pada saat itu belum ada obat-obatan, belum ada apotek, belum ada dokter. Kedua, dibuktikan oleh sains itu bermanfaat untuk membunuh sel-sel kanker. Yang ketiga, orang yang minum pada saat itu sembuh, betul-betul sembuh.
Jadi dampak negatifnya apa? Andai kan dia minum kencing onta mati, itu baru negatif. Ini minum dan sembuh. Coba, apa masalahnya? Nah sekarang, kalau Anda disuruh seperti apa yang di kitab, bukan itu bukan hanya sebatas masa lalu, tapi perintahnya secara turun-temurun, minum racun untuk membuktikan bahwa kamu itu benar-benar orang percaya. Nah, kenapa Anda tidak buktikan? Sementara itu adalah perintah. Beda dengan itu, kencing onta itu kisah, cerita yang pernah terjadi pada masa lampau. Bukan untuk menjadi satu kaidah dalam Islam, tidak. Nah, sedangkan di dalam kitab saudara perintah, bakarlah rotimu di atas jelai tai kering. Perintah loh itu. Minumlah racun, meskipun mereka minum racun, mereka tidak akan mati. Nah, coba minum racun, kasih patok dirimu dengan ular kobra. Itu perintah loh itu. Kenapa Anda tidak praktekkan? Kenapa tajam ke Islam, tumpul ke agama sendiri? Kan aneh. Gitu, Bung. Ada lagi? Halo? Dibuka mic ya. Kebenaran. Halo? Anda selalu menekankan itu hanya sebuah kisah, berarti itu tidak berlaku lagi sampai sekarang ya Bang Zuma. Itu pertanyaan saya loh, Anda nggak jawab. Kalau itu perintah, seperti perintah sholat, perintah puasa, maka itu masih berlaku sampai akhir zaman. Itu bukan perintah. La haula wala quwata illa billah. Ada orang sakit datang kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah perintahkan untuk meminum kencing onta dan susu onta. Begitu orang itu praktikkan, benar-benar sembuh. Dan ternyata penelitian sekarang ini, kencing onta itu dapat menyembuhkan penyakit hepatitis dan diabetes, penyakit gula, dan juga penyakit hepatitis. Itu hasil daripada penelitian ilmuwan hari ini. Boleh ditunjukkan sumbernya Bang Zuma, datanya di mana itu? Di mana ya? Saya bisa kita sampaikan ya. Intinya itu di situ. Kencing onta itu dapat menyembuhkan hepatitis dan diabetes. Banyak penyakit termasuk diare dan seterusnya gitu loh Bang. Maksud saya begini loh Bang. Fakta utarakan hari ini itu sangat membantu loh, karena penyakit degeneratif seperti diabetes itu sampai sekarang obatnya Anda hari ini pernyataannya spektakuler dengan mengatakan bahwa kencing onta itu bisa mengobati diabetes. Iya, Kalau kita memang pun obat untuk diabetes itu tidak ada, yang ada hanya obat pengendali gula darah. ya itulah maksudnya. Artinya kencing onta itu bisa mengendalikan kadar gula darah seseorang. Ya itu buktinya yang terjadi. Sembuh orang itu pada saat dia sakit kan sembuh. Ya. Berarti kita berani mengambil satu pernyataannya Bang Zuma bahwa kencing onta itu adalah obat. Iya, betul. Oke. Ya, itu aja. Saya nggak mau apa-apa Bang Zuma. Saya hanya minta. Dan itu sudah dibuktikan kan? Orang itu Ya, menurut sembuh. Anda itu sudah dibuktikan. Karena saya belum melihat fakta sebenarnya. Tapi kalau Anda mengatakan itu sudah dibuktikan. Itulah yang oke, aku bilang, saudara. Anda itu tajam ke Islam, tumpul ke agama Anda. Kenapa Anda tidak minum racun? Nah itu perintah. Kenapa Anda tidak kemudian bakar roti di atas tai kering? Itu perintah. Kenapa? Sementara minum kencing onta itu bukan perintah, bukan syariat di Islam. Kalau di agama Anda minum racun itu adalah perintah dalam agama saudara. Bakarlah Oke. roti jelai, bakarlah roti di atas tai kering. Kenapa Anda tidak lakukan? Sementara itu perintah. Ya, oke. Kalau itu sebenarnya bukan sebuah perintah Bang Zuma. Perintahnya jelas Begini, sekali begini. perintahnya. Anda lihat itu adalah hukuman bagi orang Israel karena melanggar perintah Tuhan. Jadi hukumannya digantikan dengan memakan roti yang dibakar di atas kotoran.
Kalau Anda lihat, jadi Anda nggak tahu sebenarnya. Kadang Anda Nah, membahas itu sebuah kalau giliran agama Anda bisa menyangkal. Perintahnya makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar, dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Beh. Yes, keempat. Ya, oke. Itu adalah pengganti hukuman bagi orang-orang Israel agar dia tidak dibuang. Jadi hukuman itu karena Allah itu adil di dalam Alkitab, makanya hukuman itu harus tetap dilakukan, tapi dengan penggantinya seperti itu untuk menajiskan orang-orang Israel pada saat itu agar menggantikan hukumannya dengan hukuman seperti itu. Karena kasih Tuhan itu sebenarnya, tapi Anda nggak memahami kan? Tidak ada di Begitu situ. Bang Tisma. Tidak ada itu seperti yang Anda narasikan itu, tidak ada. Iya, Anda hanya berasumsi. Tidak, itu yang kalau Anda baca, itulah keadaan sebenarnya. Jadi kalau meminum racun itu pun seperti itu juga, boleh Anda baca. Saya nggak perlu terangkan kepada saudara Juma. Anda kan tahu bahwa bukan seperti yang Anda utarakan. Loh, justru Anda yang mengada-ngada. Baca satu perikop itu, Yehezkiel 4 di situ. Mana ada kutukan di situ? Nggak ada. Justru dikatakan selanjutnya ambillah gandum, jelai, kacang merah besar, kacang merah kecil, jawan dan sekoi. Taruhlah dalam satu periuk dan masalah itu menjadi roti bagimu. Itulah makananmu selama engkau berbaring pada sisimu, yaitu 390 hari. Dan makananmu yang harus kau makan akan ditentukan timbangannya, yakni 20 shikal satu hari. Makanlah itu pada waktu-waktu tertentu. Air minum pun bagimu akan ditentukan, 1/6 hin banyaknya. Minumlah itu pada waktu-waktu tertentu. Makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar, dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Selanjutnya, Tuhan berfirman, ini kenapa terjadi seperti itu? Karena tai dianggap sebagai bahan bakar pada saat itu. Cepat masak rotinya kalau dibakar di atas tai. Kapan Anda mau praktekkan itu? Tunggu dulu. Saya nanti kapan aja bisa saya praktekkan kalau memang situasinya seperti yang Anda bilang. Kapan saja. Mempraktekkan itu kalau memang betul yang seperti Anda utarakan. Ini masalahnya yang Anda utarakan itu nggak pas seperti apa yang sebenarnya gitu loh. Lah itu perintah. Nggak ada perintah di situ loh. Loh, makanlah, bakarlah, itu perintah itu. Ya Allah ya Karim. Ya, betul. Perintah bagi siapa? Perintah bagi orang-orang Israel pada saat Ya, itu. tadi apa? Perintah minum kencing onta itu. Udahlah. Saya tadi hanya bertanya kepada saudara, apakah meminum kencing onta untuk obat masih berlaku sampai sekarang? Anda menjawab tidak. Itu aja kan? Kan perintahnya bukan untuk kami, tapi oknum tertentu. Iya, artinya pernyataan Nabi itu mengandung satu fakta bahwa kencing onta adalah obat, betul kan? Ya, pada saat itu dia sembuh kan? Itu aja. Nggak lebih dari Belum itu. lagi kalau Anda membaca Yesaya, ada perintah gini. Tetapi juru minum agung berkata, adakah Tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini kepada orang tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang memakan tainya sendiri dan meminum air kencingnya sendiri bersama-sama dengan kamu? Hal-hal jorok kayak gini bisa nggak dipraktekkan di kitab saudara? Nggak ada perintah untuk dipraktekkan, Bang. Ya itu dia, makanya kalau tidak ada perintah untuk dipraktekkan, kenapa ditanya di Islam harus praktekkan minum kencing onta? Karena di situ mengandung suatu pernyataan yang fakta yang cukup baik, Bang Juma. Karena itu diklaim sebagai obat. Itu makanya saya bilang begitu. Kalau tadi kencing onta tidak diklaim sebagai obat, saya nggak akan menyuruh Anda mempraktekkan itu gitu loh. Buktinya orang itu sembuh. Ya itulah makanya saya bilang seperti yang Anda katakan tadi. Kalau memang itu sembuh, ya silahkan gunakan jadi obat. Gitu aja Bang Juma, nggak lebih kok. Lagian kalau dibandingkan Bung antara kencing onta dengan daging babi atau daging anjing, maaf ya, jauh lebih jorok anjing daripada kencing onta. Onta itu makan apa dia? Apa makan onta itu? Makanannya bukan yang jorok-jorok, dia tidak makan daging, dia cuma makan rumput-rumput. Ya, kalau sisi makanan betul. Kebenaran ini bisa kau jelaskan. Orang yang mau mati dikasih minuman keras.
Berikanlah Coba ayat di atas. keras. Ayat di Nih, atas. jawab dulu. Jawab dulu ini. Berikanlah minuman keras kepada orang yang mau binasa ini. Mau mati dikasih minuman keras nih. Tengok dulu sebelumnya. Apa ini? Itu Ini di mana? konyol toh? Enggak, saya tanya. Ini di Bibelmu, orang yang mau mati dikasih minuman keras. Nih. Beri. Aduh, berisik kali kali. Berikanlah minuman keras berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa. Wih, orang mau mati, orang mau tewas dikasih minuman keras ini. Kenapa nih? Perintah Bibelmu konyol ini nih. Ini perintah ini kawan, disuruh orang yang mau mati sekarat kasih minuman keras. Biar dia teler ya. Lucu-lucu perintah Bibelmu. Ini pelajari dulu Bibelmu ya, baru kau kritisi apa udah dikasih tahu itu kisah, itu sebuah cerita. Bukan perintah. Amsal itu bilang, Ini pelajari dulu nih. Kebenaran pelajari ini. Kenapa orang yang mau mati sekarat sudah dikasih minuman keras. Wah parah nih. Kasih topi miring, kasih bir ya. Nah, kasih nih. Ini dulu kau telah apa namanya? Kau pelajari bebek ini dulu ya, baru kau kritis yang macam-macam. Walaupun kau jungkir balik mencari apa yang di Islam untuk mengkritis, nggak bisa bro. Ini di Bibelmu aja nih bertaburan ini ayat-ayat, belum lagi disuruh minum racun nih. Orang yang mau tewas sekarat menghadapi maut disuruh minum minuman keras. Konyol nggak perintah Bibelmu nih? Ya konyol. Oke ya. Silakan Deng, lanjut. Isinya nasihat sehat itu. Kalau Amsal Anda buka Amsal. Nggak ada Ansal. Ini perintah. Itu Amsal. Berikanlah minuman keras. Ini kau pelajari. Berikanlah perintah ini loh. Berikanlah minuman keras itu begini. akan binasa. Nah, jangan dikerasin begitu Bu Rahma. Tadi kan dia mengatakan begini. Bang Suma, saya pertanyakan itu karena ada perintah. Nah sekarang dibalik di Bible-mu ini juga perintah, kenapa nggak dilaksanakan? Gitu. Itu tadi udah dijelaskan peta. Itu kisah pada waktu itu memang ada yang sakit. Nah, cocok nih. Sekarang untuk mengkantar orang seperti itu kan cuma dia bilang, Bang Juma, saya cuma mempertanyakan karena kebenaran. Nah sekarang Bunda Rahma kan buka tuh. Dia mengatakan tidak ada perintah-perintah itu di dalam kitab kami. Nah sekarang ada perintah itu. Nah sekarang pertanyaan yang sama, apakah itu sekarang diberlakukan sampai dengan saat ini? Berarti kemarin Uti waktu sekarat harus dikasih minuman ini ya. Sama dengan kitab nasihat itu. Nah, sekarang kita pertanyaan yang balik, kita pertanyaan yang sama. Kamu kan mempertanyakan. Sekarang saya bertanya kepada Anda, apakah masih diberlakukan sampai sekarang dengan ayat ini? Itu kitab Amsal bro, tentang nasihat. Itu kitab Amsal. Anda ngerti nggak apa itu Amsal? Ini perintah loh. Ini perintah berikan kasih itu kepada orang. Mau kita apapun namanya kan itu kata kalimat itu kan kata berikan. Kata berikan itu kan perintah. Tunggu dulu. Anda harus mencerna kitab Amsal itu berisi kebijaksanaan. Ada tunggu. Ini perintah. Nasihat orang Ini benar. Jangan kita lawan dengan analisa begitu. Begini, kamu tadi kan mengatakan tidak memberikan kesempatan kepada Bang Juma untuk memberikan penjelasan. Kamu sudah diberikan penjelasannya sedetail-detailnya. Kamu juga mengatakan masih berlaku sampai sekarang. Nah sekarang saya balik kepada Anda dengan kalimat-kalimat yang ada di kitab Anda itu nggak usah dikasih komentar. Nah sekarang pertanyaannya dijawab. Apakah sih masih berlaku sampai dengan sekarang? Iya, saya kan mengatakan itu Anda ambil dari kitab Amsal kan. Jadi kitab Amsal itu terdiri dari 31 bab yang berisi kata-kata mutiara dan nasihat. Begitu loh Bang. Itu Anda berdalil. Bukan berdalil. Ya, Jadi namanya kita nasihat kan harus Coba diikuti dibaca kalau dulu, nasihat. Baca dulu baik-baik deh. Baca baik-baik gitu. Betul. Kalau nasihat kan harus diikuti. betul. Ya, betul. Kalau ini Anda anggap sebagai Amsal, kita ambil di Imamat 13. Dengarkan saya. Apabila pada kulit badan seseorang ada bengkak atau bintik-bintik panu yang mungkin menjadi penyakit kusta pada kulitnya, ia harus dibawa kepada imam
atau kepada salah seorang dari antara anak-anak imam. Imam harus memeriksa penyakit yang ada pada kulitnya itu, yaitu panu. Dan kalau bulu di tempat penyakit panu itu sudah berubah menjadi putih, dan penyakit itu kelihatan lebih dalam dari kulit, maka itu penyakit kusta. Kalau imam melihat hal itu, haruslah ia menyatakan orang itu najis. Tetapi jikalau yang ada pada kulitnya itu hanya panu putih, dan tidak kelihatan lebih dalam dari kulit, dan bulunya tidak berubah menjadi putih, maka harus orang itu dikurung selama 7 hari lamanya. Nah, dengarkan itu. Jadi kalau ada orang kena panu, orang itu harus dikurung 7 hari lamanya. Pada hari ke-7, haruslah kemudian imam memeriksa dia. Bila menurut penglihatannya penyakit panu itu masih tetap dan tidak meluas pada kulit, imam harus mengurungnya lagi 7 kali lagi, 7 hari lagi untuk yang kedua kalinya. Kemudian pada hari yang ke-7, hari yang ke-14, haruslah imam memeriksa pada kedua kalinya. Bila penyakit panunya itu menjadi pudar dan tidak meluas pada kulit, imam harus menyatakan dia tahir. Itu hanya bintil-bintil saja. Orang itu harus mencuci pakaiannya dan ia menjadi tahir. Jadi menurut ini, kalau ada orang kena panu, dikurung 7 hari 7 malam. Jangan cuci baju, jangan ganti baju. Kalau diperiksa selama 7 hari panunya masih ada, dikurung lagi ditambah 14 hari, jangan mandi, jangan ganti baju. Begitu hari ke-14, kalau hilang itu panunya baru cuci baju. Jadi ini silakan Anda praktekkan ya, kalau ada orang kena panu, tolong dikurung 7 hari 7 malam. Kalau panunya tidak hilang, malah melebar kemana-mana, maka kurung lagi 7 hari. Kalau penuhi semua badannya panu, tidak penuhi lagi, beli skincare. Apa? Susah kali lah. Skincare. Jadi kalau dia sudah penuh badannya panu, tidak perlu lagi skincare. Itu sudah suci katanya, sudah bersih dia. Di situlah Anda nampak nggak mengerti sedikit ayat Alkitab ya. Dari mana kamu saudara Juma itu pandang? Bagian yang membahas tentang hukum-hukum. Bang, izin bang, ganti aja bang. Ini Kaira Oten bagus bang, ganti aja bang. Ya bang, sepa aja ya bang. Sepa aja lah kok kebenaran. Sepa dulu kok sepa. Jadi penyakit panu dikurung 4 hari 14 hari 14 malam. Kalau panunya sudah melebar kemana-mana, tidak perlu lagi pakai Skincare. Ya. Skincare bang, skincare biar kau buat kecantikan. Allahu Akbar. Jadi kalau ada panuan dikurung aja 4 hari 14 hari. Nah, kalau sudah itu putih semua badan kan, tidak capek-capek lagi beli skincare gitu, teman-teman. Skincare bang, skincare. Suka-suka gue dong. Skincare maksud saya. Itu loh, teman-teman. Stiker saja, stiker. Stiker. Namanya kita bukan cewek, ya kan? Jadi kita nggak tahu skincare. Ya inilah sebenarnya Skincare. tadi udah Pak sering kasih turun. Bagus itu tadi. Kenapa? Mereka kan bertanya kepada Bang Juma tadi, sudah dijelaskan. Nah, saya mau tadi memberikan balik pertanyaan kepada semua yang terakhir ini. Itu Bang Juma lagi ngobrol sana. Bang, lama lagi puasa tempat kami bang. Tahan dulu bang, Saya ingat temanku yang kena panu petelempung. Terus pakai skincare gitu. Pakai daun galingkang. Oh. Aduh, kiti-kiti Belanda. Aduh, parah. Gimana ceritanya orang bisa sembuh dari penyakit panu? Orang nggak mandi dikurung lagi, nggak mandi, nggak ganti baju. Ditambah 14 hari ya tambah penuh lah matanya pun tumbuh panu, hilang biji mata hitamnya. Betul niya tolong yang jadi bibel.
Makanya itu hukum Taurat hanya untuk Bani Israel dan hanya untuk pada zamannya. Kenapa? Karena ini tidak bisa dipraktekkan. Sekarang sudah ada Kalpanax, bisa diminum 1 sendok 1 hari. Aduh. Diolesi, bukan diminum. Oh iya, Dik. Cocok. Mati mi kodong. Gimana peta? Gimana peta? Galingkang. Galingkang itu air itu. Galingkang. Kiti-kiti Belanda. Gara-gara Ferdinand ini, si Bota ini lama sekali ditunggu. Belum botak loh dia, Bang. Bota, aku udah tahu kenapa dia digelari sempak merah. Aduh, lucu. Astagfirullah. Kaira, silakan Kaira. Bang. Saya kaget juga itu. Ferdinand orang kok tidak ada basic kesicinya, kalau tiba-tiba ini berani-berani gitu. Pansos, Bang, pansos kan sudah nggak laku. Kalau dia politik oke lah, toh. Tapi ini Maklum misalnya Tiba-tiba. pansos. Rekening menipis. Ini juga lucu di 1 Korintus, kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging. Jadi biar mantap makan mako tanpa mengadakan pemeriksaan. Aduh. Sudah media Bunda Rahma, pokoknya kalau panoang ki jama ki beli skin keren. Skincare, Bang. Kasih panoang misalnya di Rita, gampang itu. Skincare, Bang, skincare. Aduh, ini perempuan-perempuan sekarang yang tadinya hitam sekarang jadi putih pas saya ketemu, loh kok putih kali? Saya curiga mereka panoan ini, praktekkan ini Imamat 13. Benarkah kalian dikurung? Pantasan Bang. di gunung-gunung itu habis daun galingkang. Siapa dulunya, Bang? Step nih, selamat sore, Step. Halo, selamat sore. Ya, silakan mau bertanya di luar atau kamu nanggapi pernyataan Bang Juma? Nanggapin aja dulu deh. Silakan. Ya, tanggapin, bukan di mute, tanggapin. Oh, saya mau nanya dulu deh gini. Ya, iya. Ayo. Katanya kan Nabi Muhammad tuh nabi terakhir. Apakah ada di Alkitab nubuatannya? Ada banyak. Berkejibun, Bang. Coba tunjukin satu ayat yang mengatakan Nabi Muhammad akan menjadi nabi terakhir. Baik. Kisah Para Rasul 3 nomor 22 sampai 23. Itu aja dulu. Udah, Step itu. Kisah para rasul berapa? 3 nomor 22 23. Yohanes 14:16 ya? Juga ya? Yohanes 14, 16, 16, data 7 sampai 15, Bang. Tapi supaya tidak ini, biar dia Kisah Para Rasul 3 aja dulu, nomor 22 sampai 23. Step, bukan disuruh mute. Coba saya baca. Bukankah telah Kami baca dikatakan, dalam hati, kami gak dengar. bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Memang ini menubuatkan Nabi Muhammad. Jadi kalau bukan beliau, siapa nabi yang datang setelah Yesus? Yang kemudian siapapun yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi, dibunuh. I think saya lihat perikopnya nih tentang khotbah Petrus di Serambi Salomo. Berarti Iya. Itu dia. Petrus mengatakan kalau bakalan Nabi Muhammad gitu. Iya, makanya kita cari, Bang. Kita cari siapa dia yang ketika perintah Tuhan yang datang kepadanya disampaikan tapi ditolak, maka orang-orang yang membantah ajaran itu exolotereu, dimatikan, dilenyapkan. Itu siapa? Kalau Yesus kan tidak mungkin, karena justru Yesus yang dilenyapkan. Sementara yang dimaksud di sini adalah yang mampu menegakkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Dan akan terjadi, artinya ketika dikatakan akan terjadi, itu wajib terjadi. Berarti ada peperangan seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa.
Kan dikatakan ayat 22-nya, bukankah telah dituliskan kemudian dikatakan oleh Nabi Musa, Tuhan akan membangkitkan bagimu seorang nabi di antara saudara-saudaramu yang seperti aku. Dengarkanlah dia di dalam segala hal, segala sesuatu yang akan dikatakan nabi itu kepadamu. Dan akan terjadi. Berarti ini harus terjadi nih. Akan terjadi itu bukan dongeng. Bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari kita. Nah, sekarang permasalahannya adalah siapa setelah Nabi Musa yang kemudian sebagai nabi yang mirip Musa, yang sama seperti Musa, memimpin peperangan, membasmi musuh-musuhnya, membasmi orang-orang yang membantah perintah Tuhan yang datang kepadanya. Itu harus terjadi. Siapa kira-kira menurut saudara? Yesus tidak mungkin. Justru ketika Yesus datang mengajarkan firman Tuhan, justru dia yang dibantai, dia yang dihabisin. Arti ada oknum lain di luar Nabi Isa atau Yesus. Itu siapa, Bang? Tapi kalau saya baca di ayat 18, tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantara nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Berarti di sini Bang Zuma setuju dong kalau Yesus harus menderita di kayu salib. Itu tidak ada kaitannya itu. Anda kan bertanya nih sama saya, di mana di dalam kitab Bible ada nubuat untuk Nabi Muhammad. Kan gitu. Nah, belum lagi ketika Yesus berpesan nih kepada Bani Israel di dalam Matius 21, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada satu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Nah, ini siapa ini yang melanjutkan tongkat kerajaan yang diberikan kepada keturunan Bani Ishak? Ini siapa? Dan mana kerajaan itu? Dari buahnya kamu akan melihat. Nah, di Islam mengajarkan tauhid satu Tuhan. Islam mengajarkan menyembah kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Islam mengajarkan beriman kepada kitab Taurat, ke kitab Mazmur, dan kepada kitab Injil. Dari buahnya. Di dalam Yohanes 16:13, ketika ia datang, orang yang sama seperti Nabi Musa ini, dia akan memuliakan aku. Nah, di mana Nabi Isa atau Yesus itu dimuliakan? Kalau di Kristen tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena di Kristen, Yesus terkutuk, Yesus diludahin, Yesus ditonjok, Yesus ditampar, Yesus dibunuh. Semua hinaan itu tertuju kepada Yesus. Kalau di Kristen. Kalau di Islam, dari sejak ibunya, sampai dia dilahirkan, sampai caranya kembali meninggalkan dunia ini, semua serba bagus, semua serba dimuliakan. Menyebut namanya pun kami muliakan. Isa alaihi salam. Atasnya damai sejahtera. Kepadanya damai sejahtera. Itu jelas tuh. Siapa yang memuliakan? Hanya kami umat Islam. Kalau di Kristen, begitu berbicara mengenai Yesus, dia dikandung pada saat ibunya bertunangan, lahir di kandang binatang, kemudian mati diobok-obok sama orang kafir, orang-orang yang membenci dirinya, dikhianati oleh muridnya, mati secara terkutuk. Apakah itu dimuliakan? Tidak. Hanya di Islam. Terus gimana dengan kebangkitan? Kalau berbicara mengenai kebangkitan, Bung, kebangkitan itu adalah tanda angkatan jahat, tanda orang yang tidak setia yang diberikan Yesus kepada orang Farisi dan Yahudi. Di dalam Matius 12 nomor 38, Yesus berkata, angkatan jahat dan orang tidak setia ini meminta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda pun kecuali tanda Yunus, yaitu Enggak. Kan itu bukan tanda, maksudnya kebangkitan secara langsung murid-muridnya melihat Yesus bangkit itu gimana ya? di mana muridnya? Siapa murid yang melihat Yesus bangkit? Sebutkan satu orang yang melihat Yesus keluar dari kubur. Siapa? Satu orang aja. Kalau ada, saya meninggalkan ini kumal, saya turun. Maksudnya ya nggak ngeliat dia keluar dari kubur, tapi Nah, itu dia. murid-muridnya dalam suatu ruangan kan tiba-tiba Yesus muncul. Nah, itu dia. Kan sudah dikatakan oleh Yesus, angkatan jahat minta tanda, yaitu mati bangkit pada hari ketiga. Berarti Bang Zuma setuju kalau Yesus bangkit dari kubur? Itu tanda untuk angkatan jahat. Saya nggak mau. Maksudnya gini loh, bangkit secara fisik. Loh, coba Anda baca dulu, bro. Baca dulu Matius 12 deh. Dari Ya, data bacanya 38. Secara perikop dong, nggak bisa ngambil Oke, satu ayat kita baca. doang.
Kita baca satu perikop. Mau satu perikop, mau satu baskom juga kita baca. Ya. Karena ini adalah angkatan jahat yang beriman kepada kebangkitan. Orang Yahudi tidak beriman, hanya orang Kristen, kami juga enggak. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda darimu." Jawab Yesus kepada mereka, "Angkatan jahat." Anda ngerti enggak angkatan jahat? Matius 13 nomor 50. Angkatan jahat akan dilemparkan ke dalam api neraka. Oke? Angkatan yang jahat ini dan angkatan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia. Anak manusia ini Yesus. Atau bukan? Kalau yang Yunus, tahu saya itu Yunus juga mati ke dalam. Iya, Ini bukan berarti masalah sudah sama. matinya. Berarti Yunus juga dibangkitkan, bangkit dari kubur. Iya. Ini kan tanda Yunus, ini tanda untuk angkatan jahat. Sekarang saya tanya, Yesus ini anak manusia atau bukan? Iya, anak manusia. Yudas anak manusia atau bukan? Iya. Oke. Nah, di sini tidak dikatakan Yesus. Cuma dikatakan sebab seperti Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia. Anak manusia ini bisa siapa aja kan? Anak manusia itu kan unik. Apa ketika Yesus mengatakan dia anak manusia itu merujuk pada nubuatan Nabi Daniel 7 ayat berapa saya lupa. Oh, tidak bisa. Manusia. Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Oh, nggak bisa. Itu kan merujuk nubuatan. Kenapa Daniel imam 7. besar? Kenapa imam Coba besar? buka dulu Daniel 7 ayat berapa? Tunggu. Ketika anak Saya manusia ngerti. memiliki Daniel otoritas. 7 nomor 4 saya ngerti. Saya paham. Saya udah tamat itu. Sekarang kalau itu betul, itu kan tuduhan orang Kristen. Itu adalah cocokologi orang Kristen terhadap Loh, kok Yesus. Yesus nih, saya kasih tahu deh. Kan Yesus Silakan. menyebut dirinya anak manusia. Hmm. Maksudnya anak manusia itu bukan anak manusia kayak kita semua ini loh. Anak manusia itu Siapa yang dimaksud di dalam Daniel itu? Bukankah itu untuk Hezekia? enggak untuk Yesus lah. Karena nggak mungkin Ezekiel berkuasa di atas surga duduk di sebelah kanan Allah. Itu tertulis di mana itu? Tertulis di mana itu? Daniel 7 kalau nggak salah anak manusia memiliki otoritas juga. Oke, kita baca. Daniel 7 nomor 14 kan? Yang Anda Iya. maksud? Oke. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Yesus pernah jadi raja, Bang? Ya makanya itu orang-orang Farisi Dia pernah enggak? Jangan berasumsi. Kutanya dulu, Yesus pernah jadi raja? Ya enggak. Ya, enggak. Oke. Satu ya. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Ini terjadi. Terjadi. Yesus Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ada kerajaan yang tidak pernah musnah. Ini terjadi. Iya, sekarang gereja itu kerajaannya, kita orang Bagus. itu kerajaan Allah. Itu asumsi atau apa? Itu bukan asumsi. Lalu? Itu apa ya? Di mana Yesus bisa Anda ajarkan ke saya kenal orang Kristen? Ya, orang Yesus saja bukan Kristen. Nah, kan bagus. Kristus. Bagus. Jadi gagal di situ ya. Nah, kita kembali. Gini loh, Kristen itu pengikut Kristus. Sejak kapan Yesus Kristen? Kristen itu maksudnya kita yang mengikuti Yesus. Sebenarnya Perintah Kristus Yesus itu adalah baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jelas. Oh mama. Dan kenapa orang Muslim nggak mau dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Oh mama. Minim Anda masih sekolah minggu Anda berarti. Kajian Anda itu masih lemah sekali. Kok sekolah minggu kan itu jelas. Coba buka aja Matius 28. Bisa saya minta aslinya, original teksnya Matius 28? Ada manuskripnya? Yang data yang Anda sebutkan? Saya mana punya manuskripnya. Ya udah selesai. Kita lanjut dulu. Kita lanjut dulu, Bung. Kita lanjut dulu. Kita kembali dulu ke tema kita, Bung. Jangan dulu dong. Kita kembali ke tema. Jangan Itu kemana-mana semua dulu. muridnya melihat baptisnya mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu ajaran Barat. Itu Secara ajaran. bisa diprospek secara historis, di mana di dalam Kisah Para Rasul 3.000 orang langsung percaya dan dibaptis dalam nama Bapa, Oke, Putra, dan Roh Kudus. itu Anda baca di mana?
Di Kisah Para Rasul berapa? Oke, itu kitabnya orang Romawi Yunani kan? Udahlah. Udah. Kitabnya orang Romawi Yunani. Lalu siapa? Itu yang menulis Lukas. Siapa yang memiliki kitab itu pertama kali? Ya itu kan tulisan sejarah. Aduh, Cek aja. udah. Saya katakan Anda masih level sekolah minggu. Lah. Kembali aja dulu ke tema Enggak, kita. saya tanya dulu dalilnya mana kalau itu orang Yunani Romawi. Lukas kan itu orang mana? Ya Lukas orang Yunani, muridnya Santo Paulus. Oke. Terus dia menulis untuk siapa bukunya itu? Buku Lukas. Untuk semuanya lah. Di mana dalilnya itu Injil tertulis? secara sejarah. Aduh, jangan. Kamu tuh sekolah minggu. Kitab Lukas itu ditulis Lukas untuk satu orang bernama Saya kan bilang Theophilus. kitab Kisah Para Rasul bukan Lukas. Kitab para rasul itu tulisan Lukas. Aduh, Iya. parah saudara Iya. ini. Parah. Emang Jadi kenapa? Tapi kan secara historis bisa di cross check. Apanya? Cross-check, secara historis lihat Yahudi. Masih ada nggak Yahudi hari ini? Ya masih ada. Mereka mengkitabkan kitab Kisah Para Rasul. Ya kan memang bukan imannya. Udahlah bro. Kitab Kembali ke tema kita. Ayo. Kembali ke Lah kan tema saya ya. tanya dulu secara historis tadi kan merujuk ke situ. Secara historis lihat Yahudi hari ini. Lah, kok jadi Yahudi lihat secara historis apakah itu benar pada zaman itu? Kita lihat di Lukas berapa ya? Lukas. Yesus itu orang Yahudi, bro, hidup di tengah-tengah Yahudi. Aduh. Ya, iya, Apa dia sih? orang Yahudi. Apa sih orang ini? Kok saya tanya dulu samamu. Penyembah Yesus itu awal mulanya paling tuanya itu di mana? Agamanya apa? Kutanya dulu samamu. Agama yang paling pertama menyembah anak Maria itu secara perkelompok, secara komunitas, itu di mana? Itu dulu kutanya. Di mana? Ke-12 murid itu. Aduh, parah. Ya itu kan disitulah ketika di Matius 16 ayat 18 ketika Yesus mengatakan kepada Petrus putra Kayafas, disinilah aku akan mendirikan gerejaku. Lo gereja pula. Apa ya, saya lupa gereja jemaatku. kalau nggak salah. Jemaat, bukan gereja. Iya, Nah, itu kan jemaat Yesus orang bersunat atau bukan orang bersunat? ya itu beda lagi. Kok beda lagi? Apa sih? Orang Apa bersunat sih? itu kan tradisi Yahudi dan itulah Saya tanya sama saudara. Ndak enak kali orang flu ya. Kutanya sama saudara. Jemaat yang didirikan Petrus pertama kali orang-orang pemakan babi atau bukan? bukan. Ya bukan. Kristen enggak Ya, itu? Kristen enggak mereka? Tapi kan di Kisah Para Rasul disebutkan ketika Petrus ingin makan dan hanya ada daging-daging haram, berfirmanlah Allah atau Tuhan, makanlah karena semua sudah kuhalalkan. Kata siapa? Alamak, di mana Kisah Para dalilnya? Rasul. Ya, Allahu Akbar. Di mana dalilnya? Markus 7. Kisah Para Rasul. Ntar saya cari dulu ya. Itu firman Tuhan. Iya. Oh, mama firman Tuhan. Jadi Lukas ini sudah jadi Tuhan ya? Kok Lukas jadi Tuhan? Lah, itu perkataan Lukas kan? Ya kan Lukas mendengar dari para saksi mata itu. Siapa saksi matanya? Ya ada banyak, 500. Siapa? Sebutkan satu gitu. orang aja. Ya 12 murid. Di mana itu tertulis? Lah itulah mengapa 12 murid itu menuliskan ini. Di mana Lukas menerima dari saksi mata? Di siapa nama saksi matanya? Ya saya mana tahu cek apa. Aduh, Krisken. Udah, kembali ke tema. Matius 12 nomor 38, saudaraku. Yesus mengatakan, angkatan jahat ini minta satu tanda. Dan tidak akan diberikan satu tanda pun kecuali tanda Yunus. Yaitu mati bangkit pada hari ketiga. Betul? Ya. Nah, sekarang yang mengimani mati bangkit pada hari ketiga ini siapa? Yahudi atau Kristen? Kristen. Tanda Yunus ini sebagai tanda apa? Angkatan jahat atau angkatan baik? Angkatan jahat mungkin. Berarti Kristen ini adalah angkatan Jahat.
Sederhana bukan? Belajar sehat itu, belajar sehat, belajar waras sederhana. Makanya dikatakan di Al-Quran, laqad kafaral ladina qalu. Kafirlah orang yang berkata Tuhan itu tiga. Dan Yesus dilantik menjadi Tuhan dikarenakan dia bangkit pada hari ketiga. Ternyata ini untuk angkatan laut. Kok aja di angkatan laut? Angkatan jahat. Gara-gara yang typing inilah. Kristen tidak mengimani tiga Tuhan. Kita Kristen tidak mengimani tiga Tuhan. Satu Yesus Tuhan atau dalam bukan? Ya, pribadi Sang Firman itu. Pribadi Tuhan atau bukan? hipostasis kedua. Tuhan Iya. atau bukan? Tuhan kan? Bapak Tuhan. Iya. Yesus manusia atau bukan? Yesus berinkarnasi. Sang Firman itu berinkarnasi menjadi manusia. Oke. Jadi, apa bedanya dengan Krishna? Apa bedanya dengan Wisnu yang berinkarnasi menjadi manusia? Ya beda. Bedanya? Karena Yesus itu dari Sang Bapa, bukan Tuhan yang berbeda. Gitu. Nah, Mereka di mana kemudian pengakuan Yesus bahwa dia adalah inkarnasi Bapa? banyak. Di Dia mana? mengatakan dalam Tunjuk dalil satu aja, nggak usah terlalu banyak, Bung. Satu aja. apa Yesus sebagai anak Allah ya. Saya minta di mana pengakuan Yesus sebagai inkarnasi Bapa? Ya nggak ada. Yesus menyebut dirinya sendiri sebagai anak Kamu manusia. salah, kau mengatakan nggak ada. Ada. Kolose 2 nomor 9, Filipi 2 nomor Ya, itu 6 kan- sampai nomor 8. Ya kalau di dalam 4 Injil ya nggak ada, tapi kalau dalam surat Paulus ada. Ah, itu dia makanya. Jadi Paulus menjual agama Kristen ke Roma Yunani. Diterima. Coba suruh Paulus jual ke Yahudi. Laku enggak? Tapi saya mau nanya nih. Enggak laku, Bung. Setahu saya di Karena Quran Paulus tahu Paulus itu bahwa disebut sebagai agama satu yang murid dibentuk Israel. ini hanya cocok Israel untuk mati. paganisme. Enggak, saya tanya dulu, tapi di Quran juga disebutkan kalau Paulus ini salah satu murid Isa Al-Masih. Saya lupa di Quran di mana gitu. Atau Oh, hadis, jadi Anda sudah mengakui bahwa Yesus itu Isa. tapi bukan sebagai nabi. Maksudnya di Quran Anda sendiri Kalau kan yang mengatakan ditafsirkan Ibnu Katsir di dalam Yasin, Quran surah Yasin ayat 13 itu ayat 14. Ya. Itu jelas Nabi Isa mengutus murid untuk mengajarkan menyembah kepada Allah dan mengimani Isa Rasulullah. Sama enggak dengan ajaran Paulus? ya beda. Beda. Tapi kan Berarti Bulus mengatakan kalau Paulus juga salah satu murid yang apa ya bahasanya ya, salah satu murid yang bukan mengubah ajarannya lah gitu, ajaran Kristen. bagaimana tidak, Bung? Tafsir yang dituliskan kemudian oleh Ibnu Katsir itu Anda hanya sepotong membacanya. Keterangan di bawahnya Anda tidak baca semua, atau hanya Anda mendengarkan dari orang. Di situ dikatakan bahwa Bulus ini adalah ibaratkan binatang yang ada di dalam api neraka. Itu catatannya, baca aja terus pakai menggunakan kitab gundul itu. Hanya orang-orang di antara kalian yang ingin menyesatkan kalian, seperti Ibu Uti almarhum, mencoba untuk mengutip dari Fight Freedom, bahwa ini loh, ternyata di situ dikatakan Bulus. Nah sekarang sejak kapan huruf B itu kemudian bisa berubah menjadi P? Bulus. Dan di situ catatannya lengkap. Jadi susah untuk kalaupun Anda memaksakan Bulus yang dimaksud itu Paulus, di situ Bulus yang mengatakan Nabi Isa adalah Rasulullah, Rasul utusan Allah. Kalau saya bantu, Bang. Oke, saya terima. Itu kan dari perspektif Muslim. Ya, kembali ke Matius 12, tanda Yunus hanya ada di dalam iman Kristen. Kenapa dikatakan angkatan tidak setia ini? Karena pendiri-pendiri Kristen itu ada yang dari orang Farisi, seperti Paulus ngaku orang Farisi. Dia tidak setia terhadap ajaran Tuhan. Dia menggantikan ajaran Tuhan dengan ajarannya sendiri. Dari mana itu Apanya? dalilnya? Dalilnya sangat jelas kan, Matius 12. Oke?
Dikatakan angkatan yang tidak setia ini menuntut satu tanda. Paulus tidak setia kepada Taurat, kepada Tuhan. Ya karena Taurat sudah digenapi. Itu tepuk tangan dulu. Tidak setia kalian. Sementara Yesus mengatakan di dalam Lukas 16:17, menurut penelitian Lukas bahwa Yesus pernah berkata, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik hukum Taurat itu batal. Artinya menurut Yesus harus sampai kiamat Taurat itu harus dipertahankan. Kemudian di dalam Ulangan Keluaran 31, Sabat itu adalah perjanjian kekal untuk selama-lamanya. Imamat 11 nomor 7, haramnya babi itu untuk selama-lamanya. Apalagi Kejadian 17 nomor 7 nomor 8, sunat itu adalah perjanjian kekal. Ya namanya kekal tak pernah berhenti. Tapi Paulus karena dia tidak setia, dia meninggalkan semua ajaran-ajaran Tuhan menuju ke ajarannya sendiri. Itulah yang dijual ke Romawi Yunani. Makanya dia mengatakan di dalam Galatia 1 nomor 16, aku diutus untuk menjadi rasul kepada non-Yahudi. Di dalam Galatia 2 nomor 8, aku diutus menjadi rasul kepada orang-orang yang tidak bersunat. Jadi dia adalah angkatan yang tidak setia. Ibrani 6 nomor 1, marilah kita meninggalkan hukum-hukum Tuhan. Itu perintah Paulus. Galatia 5 nomor 1, dengan matinya Yesus kita telah dimerdekakan. Dari mana? Dari hukum Taurat. Di mana lagi tertulis Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah dan ketetapan yang ada di dalamnya. Inilah dikatakan angkatan tidak setia ini meminta tanda, dan tidak ada satupun tanda yang diberikan kecuali tanda Yunus, mati bangkit pada hari ketiga. Barang siapa yang kemudian mengimani kematian bangkit pada hari ketiga, maka mereka adalah golongan dari angkatan jahat. Matius 13 nomor 50, angkatan jahat akan diusir ke dalam neraka. Matius 7, tanda-tanda nabi palsu, pengikutnya buahnya adalah mengusir setan, bernubuat, bermujizat pakai nama Yesus. Tapi apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Angkatan jahat yang mengangkat Yesus menjadi Tuhan. Angkatan jahat yang mengusir setan pakai nama Yesus dan seterusnya. Itu di kitab saudara, Bung. Makanya Al-Quran mengatakan, wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Tapi Bang Juma mempercayai Yesus mati di salib ya Bang ya? Yesus tidak mati di salib. Yang mati di salib itu adalah orang terkutuk. Tadi Bang Juma bilang Yesus mati. Boleh tahu. Itu di iman saudara kan? Makanya dikatakan bangkit pada hari ketiga itu tanda Yunus. Dia kan katanya dibilang di salib dan bangkit. Tanda Yunus. Kalau tanda Yunus itu tentang penyelamatan Allah Bang, untuk sesama manusia. Baca dalilnya saudaraku, tanda Yunus itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Kok dari Tuhan pula? Gimana ceritanya? Waktu Nabi Yunus itu keluar dari perut ikan kan dia terdampar di penduduk Niniwe. Nah, iya, tidak ada hubungannya dengan Kristen kalau itu. Cuman Yesus mengatakan, angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberi tanda kecuali tanda Yunus, yaitu anak manusia akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Nah, buktinya Yesus bangkit di hari ketiga kan Bang? Seperti itu. Itu bukan Yesus, saudaraku. Yang bangkit itu adalah orang yang terkutuk. Yang terkutuk. Yes. Ada enggak alasan kenapa Yesus bisa terkutuk? Apa yang pernah dia lakukan Yesus? Apakah dia pernah merampok, membunuh, menyihir orang, atau memperkosa orang, atau mencuri atau apa? Sampai dia kok sampai dikutuk gitu. Dia kan menggenapi ini hukum Taurat. Kenapa? Itu. Karena dia kan menggenapi hukum Taurat. Mati meja. Justru kalau dia menggenapi hukum Taurat, Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Itu hukum Taurat itu. Yesus mengatakan dalam Lukas 24:44, harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Sebab aku Tuhan
tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Aku Jadi baca, kalau aku baca pribadi seperti itu, kita mulainya Kristen itu pengikut Kristus, dan awalnya itu Yesus itu turun ke bumi itu pengikut dia tidak Kristus. sama Kristen. Seperti Di itu. mana, Jadi kalau Bang? kita pribadi, Saudara, pengertian Yesus, Kristen, Bang. oke, pengertian Kristen, oke. Iya, Saya ingin, jadi bukan bawa agama seperti Ya, itu. oke. Kita mengenal Kristen dulu. Anda percaya tidak kalau menurut Yesus, nasihat Yesus kepada murid-muridnya Bani Israel, akan datang penyamar-penyamar yang adalah serigala nyamar domba. Anda percaya nggak itu? Percaya itu Nabi Muhammad. Nah, Oke, kalau itu menurut saudara ya. Nah sekarang, mari kita lihat. Bagaimana caranya kemudian orang di luar Yahudi menyamar seperti Yahudi? Apakah mempraktekkan ajaran Islam atau mempraktekkan ajaran Kristen? Coba. Bagaimana caranya orang di luar Yahudi ngaku-ngaku sebagai pengikut Yahudi? Menjadi Kristen atau menjadi Islam? Kan ada yang menyamar nih. Yang namanya menyamar, menyamakan diri. Yang namanya menyamar, menyerupakan diri. Kami, Al-Quran kami, tidak ada kitabnya Yahudi kami pakai. Kami tutupi Al-Quran, lalu kami katakan perjanjian lama kitabnya Yahudi. Supaya kami menyamakan diri dengan Yahudi. Saya tanya kepada saudara, kenapa ada kitabnya Yahudi di kitab Anda? Nempel. Untuk supaya Anda, juga ada karakter Yahudi, Bang. untuk menyamakan diri Anda dengan Yahudi, atau untuk membedakan antara Anda dengan Yahudi? Ya, yang begini saya jawab ya. Yang pertama nih, dari Al-Quran sendiri juga banyak, Bang, karangan dari Yahudi seperti itu. Nah, kalau seandainya kita Zuma pilihan itu, ya itu menyamakan tentang Yahudi. Oh enggak. Seperti itu. Al-Quran hanya menarasikan Taurat diberikan kepada Yahudi. Oke? Injil diberikan kepada Nasrani. Mazmur diberikan kepada Daud. Itu yang dinarasikan Al-Quran. Tapi kalau di agama Anda, benar-benar Tauratnya, kitab tanahnya ada di agama Anda. Untuk apa? Untuk supaya kalian beda dengan Yahudi atau untuk menyamar-nyamakan, menyamar-nyamar Yahudi? Waspadalah, kata Yesus, terhadap serigala yang nyamar seperti domba yang datang kepadamu. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang menyamakan dirinya dengan Yahudi? Islam atau Kristen? Kristen. Ya, bagus. Anda jujur. Nah, Kristen. Jadi murid-murid Yesus harus waspada kepada siapa? Gimana? Murid-murid Yesus yang asli harus waspada kepada siapa? Kepada nabi-nabi palsu, bukan? Yang tadi yang menyamar-nyamar tadi itu yang menyamakan dirinya dengan Yahudi siapa? Kristen. Ya Kristen. Berarti murid-murid Yesus harus waspada kepada Kristen. Kristen. Bagus. Lalu apa lagi? Kalau sudah keciduk bahwa ternyata nabi-nabi palsu itu di Kristen. Kita mau diskusi apa lagi? Anda sudah menjawabnya? Kan Nabi, Bang. Ya, boleh coba jawab dulu dah, Mas Tipan coba. Silakan. Karena perbandingannya nggak relevan kalau menurut saya. Kan nabi-nabi, emang Kristen nabi. Loh, yang nyamar kemudian waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba. Siapa yang di luar dari Yahudi nyamar seperti Yahudi? Emang kita Kristen itu beda sama Yahudi, nggak pernah menyamar. Nah, bagus. Kalau Anda tidak pernah menyamar kemudian, lalu agama Kristen ini saya tanya, dari mana agama Kristen ini? Murni dari Roma atau mengambil ajaran Yahudi? Enggak, kami nggak ngambil ajaran Yahudi. Lalu dari mana kitab perjanjian lama itu kalian ambil?
setahu saya perjanjian lama itu diterjemahkan bahasa awalnya dari Ibrani ke Yunani oleh 72 orang-orang cendekiawan Yahudi. Berarti orang Yahudi sendiri juga Atas perintah? Atas perintah siapa? kan gini, saya jelasin dulu kan, pengikut pertama itu sebenarnya bukan orang-orang luar Yahudi, orang-orang Yahudi sendiri yang berpindah ke Kristen karena dia meyakini kalau semua hukumnya itu udah digenapkan. Salah kalau Anda. ditanya kan- Anda salah. Lah, saya jelasin Salah. dulu kalau ditanya. Apa coba jelasin? Saya tanya dulu. Pengikut Yesus adakah di antara mereka yang makan babi? Itu dulu. Yang nggak ada kan saya tadi udah bilang. Nah, udah ada. Kisah Terus para kenapa rasul. Anda mengatakan bahwa Kristen adalah pengikut Yesus? Kan Yesus sendiri mengatakan semua makanan tidak ada yang haram lagi sudah. Di mana Yesus mengatakan itu? Di Matius, Bang Zuma. Coba Matius berapa? lupa, tapi ada di Alamak, tidak ada Yesus mengatakan makanlah semua kan babi. Markus yang berkata dengan demikian, Yesus telah membatalkan, Yesus telah menghalalkan segala makanan. Itu ucapan Markus. Markus ini adalah asisten Paulus. Lah, tadi kan Yesus sendiri yang berkata. Tidak ada, bro. Tidak ada. Kalau ada saya kawin lagi. Kalau ada, tunjukkan. Mana? Apa namanya? Enggak ada itu. Kristen itu nggak ada yang diharamkan makan babi, Bang. Di Kristen. Iya. Kalau di Yesus, Nah, ini nih apa namanya? Aku akan jelasin sedikit ya yang aku tahu nih. silakan. Larangan makan babi nih, ya kan? Larangan makan babi. Nah, itu merupakan hukum Taurat seremonial, Bang. Siapa yang bilang? Ya saya sendiri barusan. Nah, itu boleh, lah boleh. Karena Ya kan? Tuhan Tapi yang saya mengatakan. tahu ini ada hukum seremonial. Ya, itu dari gereja kan. Sementara Tuhan mengatakan dalam Ulangan 4, jangan kau mengurangi hukumku, jangan kau menambahi hukumku. Lah ini kan apa namanya fakta, Bang. Sudah ada dari tahun ke tahun sejarah. Iya, Kan itulah yang disebut serigala nyamar domba. Memang harus ada. Kalau tidak ada serigala nyamar domba, berarti Yesus bohong. Karena Yesus mengatakan, akan datang kepadamu serigala nyamar domba. Harus ada Kristen ini. Sebagai penggenapan serigala. Bang, kita ada 3 hukum sipil seperti Dari siapa yang membagi-bagikan kitabnya orang? negara Israel. Siapa yang membagi-bagikan itu? Ada sipil, Hah? ada seremonial. Siapa yang membagi-bagikan itu? Yaitu dari negara-negara Israel yang berlaku seperti itu. Aduh. Tidak, maksud saya itu kan kitabnya Yahudi. Siapa kalian Kristen ini yang merasa punya hak untuk membagi-bagi ada 3 bagian hukum itu di kitab itu? Sementara Yesus mengatakan, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, dia akan menempati neraka. Itu kata Yesus. Salah Bang Zuma. Menempati surga yang paling rendah. Oh, di atas kerajaan langit itu ada berapa tempat? Bukan. Maksud teksnya bunyinya Coba dalam kita lihat bahasa Yunani kita lihat, Bang ya. Apa yang dikatakan di sana? Itu bukan tempat rendah di situ, Bang. Tapi tempat terhina. Kita lihat. Matius berapa itu? Matius 5 ya. Matius 5 nomor 19. Lupa saya. Benar nggak? Benar nggak di situ tempat terendah atau tempat terhina? Ada nggak yang bisa baca dalam bahasa Yunani? Tapi kan Yesus mengatakan, janganlah kamu menyangka aku akan datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kita para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, yang lain kan untuk menggenapinya. Digenapi itu artinya apa? Babi haram digenapi halal gitu. Maksudnya. Lagi. Nah, itu ya Bang ya, Bro Admin, bahasa sabar adik-adik, sabar. Di situ dikatakan bahwasanya elachistos. Bahasa Yunaninya. Apa arti yang seharusnya sebelum dirubah-rubah sama lain? Paling hina. Apa tempat hina itu? Surga. Ya, paling kerajaan surga. Mana ada di dalam surga tempat hina? Ya makanya di situ diganti tempat terendah kan begitu. Oh tidak, tempat terendah itu adalah neraka. Karena di situ kata elakitos itu adalah tempat hina. Tempat itu masa surga tempat hina?
Sedangkan dikatakan bahwa dan barang siapa yang mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi. Kebalikan, dikatakan megas. Megas itu adalah tempat yang agung. Nah, itu baru surga. Kalau rendah hina, baru neraka. Gitu bang. Jadi barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terhina. Mana itu? Di surga. Tapi yang paling hina, malah bisa. Makanya bung, seharusnya di dalam kitab saudara itu tidak ada kata surga. Yang ada kata langit. Karena kata surga di situ adalah Uranos, bukan Paradiso. Kalau Paradiso surga. Tapi ternyata bahasa Yunani-nya adalah Uranos. Sama seperti Yesus terangkat ke surga. Salah. Yesus terangkat ke langit. Baru betul. Tapi karena Kristen ini gila-gila surga, padahal dia adalah pewaris neraka, maka semuanya langit diganti surga. Itulah lembaga kitab Indonesia. Mengibuli kalian, supaya kalian itu terlena. Yesus terangkat ke langit, bukan ke surga. Kerajaan surga itu ketika Yesus mengatakan, Bapakku yang ada di surga. Sebenarnya bukan surga di situ. Bapakku yang ada di langit. Coba tunjukkan saya di mana Yesus terangkat ke surga. Kalau ada kata surga di situ Paradiso, saya kawin lagi besok. Mana? Tunjukkan kalau ada. Seneng Bang Zuma. Sudah lebaran. Sudah lebaran. Sekali ya. Mana dalilnya? Cuma kawin lagi aja kan udah jelas-jelas Yesus di surga bang, ngapain lagi? Ya, tapi kan original teksnya bukan surga, kawan. Yang ada di situ adalah Uranos, Uranon, langit. Sama aja bang. Tidak sama antara Paradiso dengan langit, beda. Ya kan Sama. ujung-ujungnya kan berarti kan udah di surga bang. Duh, Udah neraka juga itu di langit, Bung. Oke? Tempat terhina itu juga di langit. Surga neraka itu. Jangan gitu dong. Jangan belajar. Kita belajar kan. Diskusi ini untuk belajar. Bukan menang-menangan kan kita. Ya udah balik lagi topik nih bang. Ya, kembali lagi ke topik. Balik Ayo. ke laptop. Iya, kembali ke Nih, laptop. aku bahas nih bang nih yang kata yang masalah babi nih bang. Ya, Masalah silakan. dua. Nah, Silakan. Ini Rasul Paulus nih bang, Rasul Paulus ya si botak ya mengatakan bahwa dengan matinya Yesus ia membatalkan. Ada penerusnya benar masih botak. Nah, Ada hukum Taurat seremonial yang mengatur upacara khusus. kata siapa tuh? Ya kata si botak bang tadi. Kan sudah dibilang angkatan tidak setia. Seperti itu. Angkatan tidak setia itu. Sekarang begini, Bu. Oke. Saya sudah Bang, kan si botak kan emang kan dulu kan jahat bang si botak. Sekarang kan sampai dia sekarang bertobat, dia ya. jahat. Bayangkan miliaran orang disesatkan. Sampai sekarang. Makanya dia disebut Dajjal di kami. Saudara, Dia bisa bangkitin orang mati bang. Seperti itu. kan di dalam Matius 24 nomor 24 dikatakan nabi-nabi palsu itu bisa bermukjizat. Gampang itu. Bahkan tanda-tanda daripada nabi palsu pengikutnya itu bisa bermukjizat pakai nama Yesus. Gampang itu. Sekarang ini masalahnya gini. Di dalam kitabnya, aduh kenapa ini hidup gatal kali ya Allah. Di dalam Yesaya 66 dikatakan begini. Sebab sesungguhnya Elohim akan datang dengan api. Dan kereta-keretanya seperti puting beliung untuk melampiaskan kemarahannya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api, dengan pedangnya. Dan orang-orang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya taman-taman dewa, taman-taman teos, dengan mengikuti seorang di tengah-tengah mereka yang memakan daging babi, makan binatang-binatang menjijikkan dan balau. Ayo, Anda pilih mana nih? Anda tidak takut? Tuhan akan datang menghanguskan orang-orang yang makan babi dan makan makanan menjijikkan seperti asu, guguk, anjing. Nah, gimana tuh? Monyet, padale, pararang, paniki. Nah, gimana tuh? Ini dalil. Anda nggak takut? Kan si botak udah mengatakan bang itu Yesus. Ini perkataan Tuhan dengan perkataan si botak. Anda imani si botak daripada Tuhan. Enggak. Itu, Pak. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Iblis yang dimaksud Yesus di sini adalah Paulus. Karena satu-satunya manusia yang mengaku bapak di dalam Yesus hanya Paulus. Akulah yang menjadi bapakmu di dalam Yesus Kristus. Wah, parah kali Paulus ini.
Gini, emang aku akuin tuh si Paulus jahat. Emang Bagus. dia Bertobat apa pula bertobat? Dia mencari Yesus seperti itu. Enggak, Bang. Enggak, saudaraku. Di dalam Kisah Para Rasul 21, justru dia bertobat dari mengajarkan ajaran Kristen. Setelah dia meninggalkan Yerusalem, dia ajarkan Kristen, jangan bersunat, jangan, tak ada lagi yang haram, semua halal. Nah, setelah dia pulang ke Yerusalem, dia disidang. Dengar-dengar kamu mengajarkan orang di luar sana meninggalkan hukum Taurat dan meninggalkan adat kita. Bagaimana dong? Kau harus bertobat. Ayo, bertobat. Akhirnya apa? Dia bertobat dan dia mempersembahkan korban hewan. Itu loh. Coba Anda baca Kisah Para Rasul 21. Di situ Paulus bertaubat. Benar-benar bertaubat dari ajaran Kristen. Dia mengkorbankan korban yang dipersembahkan oleh Nabi Musa. Coba. Dia ditahirkan. Ayolah. Halo saudaraku. Ini firman Tuhan loh. Saudara kan orang pintar nih, orang cerdas nih. Di dalam kitabnya orang Yahudi Yesaya 66. Ini tidak berbicara temporer. Ini berbicara siapapun yang makan babi. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang kemudian dengan api. Dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api. Dan dengan pedangnya dan orang-orang mati terbunuh oleh Tuhan. Banyak jumlahnya. 2 miliaran lebih pemakan babi. Mereka akan mengkuduskan. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman Theos. Taman-taman Theos. Dan mengikuti seorang yang ada di tengah-tengah mereka. Yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus. Mereka semua akan dilenyapkan sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Ngeri kali lah. Ayolah, ayo bersihkan daging babi yang ada pada diri kalian dengan mandi junub dan wudhu. Ayo. Ini hidung. Ada nggak jual hidung ya? Yang ini gatal. Ini gara-gara si kriket kayak jadi. Ini gara-gara kalian juga diajarin kebenaran, tidak kenal waktu, capeknya kita fisiknya. Kalian tidak mau mendengar. Lanjut. Ya, jadi gini Bang, ini Yesus mengatakan nih Bang, kan aku yang tadi bilang Bang, hukum terkait hukum seremonial nih. Yesus mengatakan bahwa yang menajiskan orang itu bukan apa yang masuk ke dalam mulut Bang, tapi apa yang keluar dari mulut. Bagus. Mulut itu akhirnya keluar dari jamban, dari WC Bang, spiteng. Oke. Sementara yang keluar dari mulut, yang berasal dari hati, contohnya caci maki, hinaan, makian, dan itu yang dinajiskan oleh Yesus seperti itu. Demikian. Kita bahas itu ya Bung ya, saudaraku ya. Anda baca di Matius 15 itu kan? Iya, bukan? Iya. Matius 15 kan? Nah, iya, betul. Oke, kita lihat ya. Yesus di situ lagi makan bersama dengan muridnya. Coba saya ingin gelitik akal saudara. Pada saat Yesus dan murid-muridnya makan, ada nggak menu babi di situ? Ada. Hah? Hey. Bung, pada saat Yesus dan murid-muridnya makan, di situ ada menu babi nggak? Kalau orang Yahudi makan, ada nggak babi? Ada nggak anjing? Di menu makanan, Nggak ada. Nggak ada. Terus kenapa orang bernarasi kalau dia sudah menghalalkan babi di sini? Di sini tidak ada babi. Coba Anda lihat. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus. Lalu mereka berkata, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Coba. Mengapa? Gara-gara tidak cuci tangan saja sudah dianggap melanggar. Apalagi makan babi. Jadi di sini tak ada makan babi, saudaraku. Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Bukan karena daging babi, bukan. Orang Yahudi menu makanannya kalau mereka makan tak ada babi. Lalu jawab Yesus, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu?
Sebab Allah berfirman, hormatilah ayah dan ibumu. Lagi siapa yang mengutuki ayah dan ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapak dan ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu wajib lagi menghormati bapak dan ibunya. Dengan demikian, firman Allah, kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, kata Yesus. Benarlah nubuat Yesaya tentang kalian. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, pada hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Nah, mana perintah Tuhan? Makanlah babi. Tidak ada babi di sini, nggak ada babi dibahas di sini, nggak ada. Sama sekali tidak sedang bahas babi. Nanti dikatakan babi itu halal ketika masuk ke dalam ajaran Kristen. Ini masih zona Yahudi dan Yesus murid-muridnya, bukan Kristen di sini. Bukan Kristen. Kalau Anda menjadikan apa yang masuk ke dalam mulut itu tidak haram, ayo, saya ingin lihat Anda konsumsi narkoba yang masuk ke mulut. Bisa nggak? Bukan itu data. Maksud Yesus di sini bukan yang masuk ke dalam mulut. Maksudnya yang dimakan di sini kan makanan halal. Tapi muridnya tidak mencuci tangan. Lalu makan. Tidak ada hubungannya. Tetapi karena Roma Yunani ini pemakan babi, maka mereka kemudian berasumsi, oh ini tentang babi ini. Kita boleh makan babi sekarang berarti. Dan kalaupun Paulus tidak membatalkan haramnya babi, orang-orang Roma tidak akan mungkin mau mengikuti ajarannya. Kenapa? Roma itu suka makan babi. Begitu juga Cina, begitu juga Belanda, begitu juga orang-orang Jepang. Kalau babi itu haram, tidak mungkin mereka memeluk Kristen. Kalau Paulus masih mewajibkan sunat, maka tidak mungkin orang Roma dan Yunani, bahkan Cina dan sekutunya masuk Kristen. Karena mereka yang saya sebutkan tadi ini adalah pemakan babi dari sejak nenek moyang mereka. Makanan kesukaan mereka adalah babi. Makanan kesukaan mereka adalah kucing, tikus. Oke, makanan kesukaan mereka adalah guguk, gorila, biawak, padale, komodo, monyet, kuda nil, gajah, buaya. Itu makanan kesukaan mereka. Jadi kalau Paulus masih membatasi itu, siapa yang mau menerima ajaran Paulus? Tak ada. Tak laku ajaran Paulus itu. Oleh karena Paulus tahu, wah ini, aku harus menghalalkan babi ini. Saya harus menghalalkan jangan sunat ini. Kalau mau laku ajaran saya. Laris. Laris ajaran itu. Nah, jadi dianggaplah kemudian bahwa di dalam Matius 15 ini, Yesus menghalalkan babi. Nggak bisa. Yesus mengatakan, barang siapa yang meniadakan setitik pun, meskipun yang paling terkecil dalam hukum Torah, maka dia akan menempati tempat terhina di kerajaan langit. Ayo. Ini kata Yesus. Lukas 16:17, barang siapa, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Torah itu batal. Berarti pengharaman babi nanti bisa halal kalau langit dan bumi lenyap. Apakah langit dan bumi lenyap sudah? Langit dan bumi sudah lenyap? Tidak, berarti sekarang masih haram babi. Itu loh bang, cara belajarnya itu begitu loh bang. Jadi, ya saya hanya mengingatkan, kalau saudara masih mau sehat, silakan, masih ada kesempatan. Tapi kalau selamanya menunggu datang Tuhan untuk membakar kalian, wah silakan aja. Ingat, ketika Tuhan datang membakar dengan apinya, percaya sama saya, alis Anda akan habis dibakar api, rambut Anda habis. Ya, kalau Paulus Anda katakan botak, ini lebih parah, karena alis, bulu mata, kumis, jenggot, bulu ketek, bahkan bulu kemaluan Anda, bulu pantat Anda habis semua. Cilak, Anda jadi cilak, Anda menjadi botak yang licin. Lebih hebat dari botaknya Paulus. Karena alis itu sudah dibakar api. Bulu hidung nggak ada, bulu kumis, bulu jenggot, rambut tak ada. Anda menjadi alien. Gara-gara hanya babi. Padahal kami umat Islam, hidupnya kami, sehat-sehatnya kami, ganteng-gantengnya kami, banyaknya uang kami. Banyak perempuan yang mau kemudian masuk Islam. Padahal kami tidak makan babi, tapi sehat. Makanan-makanan menjijikan kami tidak makan, tapi sehat juga kami.
Coba Anda pergi di pasar di Manado sana. Wah, semua di sana ada tikus, ada belau, ada gulita. Andai saja kutu itu bisa dikumpul, dijual juga untuk dimakan. Benar kan itu? Tikus, kucing, musang, kelelawar, keluing, kaki seribu, apalagi padale, nyenye, apalagi padale, nyenye, pararang. Andai saja suster ngesot itu bisa ditangkap, kuntilanak bisa ditangkap, itu juga yang kalian makan. Serius. Kenapa? Karena Anda mengatakan tak ada yang haram lagi yang masuk ke mulut. Makanya aku bilang narkoba ini bahaya. Kalau Bible dipakai, orang yang narkoba tidak boleh ditangkap karena itu halal. Itu hak orang beragama. Jadi saya kasih tips kepada saudara-saudara Kristen yang pengedar narkoba atau pemakai narkoba. Kan di negara kita ini tidak boleh memaksakan agamanya orang, tidak boleh kita larang. Nah, di dalam agama saudara kan apa yang masuk ke mulut itu halal. Pada saat kalian narkoba ditangkap, katakan pada polisi, kalau Anda menangkap saya gara-gara saya memasukkan narkoba ke mulut saya, berarti Anda membatasi saya menjalankan agama saya. Agama saya mengatakan, apa yang masuk ke dalam mulut itu tidak haram. Nah, saya makan, saya minum narkoba dan seterusnya, itu melaksanakan ibadah di dalam agama saya. Kalau Anda membatasi, Anda lah yang harus ditangkap, bukan saya. Nah, katakan kepada polisi, kalau Anda ditangkap narkoba. Kalau Bang itu kasusnya Bang, itu kan ini obat itu kan. Ya, apalagi obat. Apalagi obat. Narkoba kan, ini kan cuma makanan loh, seperti Loh, itu. Kita makan apa babi, yang masuk bukan ke dalam kejambak. mulut? Iya, Apa yang masuk ke dalam mulut? Iya, masuk ke dalam mulut. Ya kan? Tapi kan kalau narkoba kan beda Bang, itu benda haram. Loh, bukan harum. Apa yang masuk ke dalam mulut itu tidak haram. Itu agama Anda kok jadi haram sekarang? 1 Korintus 6:12, segala sesuatu halal bagiku. Dan aku, Paulus, harus menjadi tauladanmu. Jadilah tauladanku, ikutilah tauladanku. Kata Paulus, segala sesuatu halal bagiku. Tapi kan di situ ada tulisannya lagi lanjutnya. Tetapi bukan semuanya berguna. Emang narkoba berguna? Loh, orang tidak akan konsumsi kalau tidak berguna. Memang udah dilanggar Bang, tahu sama itu sama lain negatif. Gimana sih tafsirannya kacau banget? Kok kacau? Anda menghalalkan babi yang nyata-nyata halal, yang nyata-nyata haram. Sekarang giliran narkoba Anda pura-pura munafik. Yang masuk ke mulut, apapun yang masuk ke mulut halal kata iman saudara. Kenapa giliran narkoba pura-pura, jangan Bang Asuma, itu haram. Parah kali bah. Beda Bang kasusnya. Kok beda kasus? Apa yang masuk ke dalam mulut? Kan dalilnya ada. Yesus berkata kepada mereka, dengarkan dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan. Yang najis itu kalau Anda makan narkoba, Anda muntahkan. Tapi kalau Anda teruskan dia keluar ke jamban, itu tidak haram. La haula wala quwata illa billah. Apanya agama dibuat-buat? Anda suka selera, Anda ikuti dalilnya dong. Dalilnya kan mengatakan tidak ada yang masuk ke mulut itu haram. Sekali layar berkembang, jangan surut, kembali ke pantai sebelum semuanya Anda rasakan, Anda nikmati, Anda makan. Jadi kalau lain kali ditangkap polisi, kami Kristen, di dalam kitab kami dilarang, tidak ada itu yang haram masuk ke mulut, tidak ada. Kami mau makan, bapak pun sebagai polisi kutelan juga lama-lama. Bilang gitu. Karena dalam agama kami itu tak ada yang masuk ke mulut haram, tidak ada. Yang keluar yang haram Pak. Iya, makanya yang bikin framing Bang Zuma ini keren nih, makanya dibikin. Framing sih. Itu dalil loh Bung. Itu dalil. Tapi maksudnya Bang Zuma itu, maksudnya tuh beda Bang, untuk kasih analoginya itu bukan seperti itu, bukan harus 1 Korintus 10 nomor 23, segala sesuatu diperbolehkan bagiku. Diperbolehkan. Tergantung selera Anda. Apakah narkoba itu berguna atau tidak? Kalau berguna, makan, embat. Semua. Itu dalil. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ente pade, kenapa kemudian kalian merasa risih narkoba atau merasa risih yang lain pada segala dibolehkan? Karena saudara-saudara hidup di lingkungan umat Islam. Coba hidup di Eropa sana.
Apa yang haram kira-kira? Kalau Anda sudah hidup di Eropa, di dunia Barat, apa yang haram? Oh, ini nggak boleh haram. Oh, ini nggak boleh bersentuhan dengan wanita, haram. Mana ada kayak gitu-gitu lagi? Tak ada yang haram di sana. Oh, laki sama laki aja halal dinikahkan. Kenapa? Ini dalilnya. Anda kemudian di Indonesia, kenapa demikian? Karena kitab saudara itu Islam-Islaman. Sehingga antara Kristen Barat dan Kristen Indonesia itu beda. Kristen Indonesia itu Islam-Islaman dia. Ngomong saja, astagfirullah, insya Allah, ya Allah ya Karim. Itu begitu. Islam itu Kristen Indonesia. Kalau Kristen Barat, halilintar. Bukan halilintar. Ya, halilintar. Hapadalle. Beda bang, beda. Karena kalian mayoritas dikelilingi oleh mayoritas Islam, saudara-saudara kita Islam, maka kalian ke Islam-Islaman. Tapi kalau kalian di Barat, ini berlaku. 1 Korintus 10:23, segala sesuatu diperbolehkan bagiku. Ada nggak batasan laki perempuan di Barat? Sementara mereka lebih dulu Kristen daripada kita daripada saudara yang ada di Nusantara. Tak ada batasan. Tak ada. Laki-laki. Dan gitu deh. Soalnya juga ada ayatnya kita nggak boleh, laki-laki nggak boleh seperti perempuan, perempuan tidak boleh seperti laki-laki kan? Ya, juga. berarti 50-50 dong. Karena ada juga yang membolehkan. Ini ada segala sesuatu. Apple perbandingannya di Eropa 1 Yohanes pemerintahan sudah dipisahkan. 1 Yohanes 2 nomor 1. Anak-anakku yang kekasih, janganlah engkau berbuat dosa. Jangan. Tetapi apabila kalian berdosa, ada Yesus sebagai pendamai dosa kita. Ayo. Mau apa? Hah? Berarti boleh berdosa. Boleh. Ada Yesus sebagai pendamai. Begitu loh bang, saudara-saudara. Bang Zuma, kan di situ juga ditulis kita nggak bisa minum dari cawan yang sama dengan iblis dan sama seperti Kristus. Jadi maksudnya itu ketika Kristus mati kayu salib, kita mau berubah dengan kasihnya itu. Kasih apa dengan membunuh orang? Perintah Tuhannya jangan kau membunuh orang yang benar. Yesus ditanya di Matius 19, Guru, ya, kenapa? Apa yang harus saya lakukan supaya saya masuk ke surga? Apa kata Yesus? Jangan membunuh. Kan yang membunuh kan bukan murid-muridnya. Berarti kan orang-orang Farisi. Berarti pembunuhan terhadap Yesus ini kebenaran atau kesalahan? Yaitu nubuatan. Nah, nubuatan lari. Dibungkus dengan nubuatan, bede. Jadi Mas Dia kan udah mati. Emang dia tujuannya itu ke bumi untuk disakitkan. Kata siapa? Kata siapa? Kata bom-bom. Ah, itu dia. Kata bom-bom. Mazmur 22 nomor 1, nomor 2 itu bukan untuk Yesus. Kenapa? Karena yang di Mazmur 22 itu masih teriak di malam hari. Tapi mengapa? Saya gini, Bang, ini saya pernah nanya sama Mr. Bom-bom ya, seperti itu terkait penyalipan Yesus. Singkat saya nih, Yesus memang mati pada saat disalibkan. Nah, dalam kemanusiaannya, tapi ingat dia tidak bisa dicegah dalam kebangkitannya. Oke. Dan bumi tidak bisa mencegah kebangkitan Yesus. Oke. Berarti yang mati di atas tiang salib manusia atau Tuhan? Yang bangkit. Kenapa? Yang mati di atas tiang salib manusia atau bukan? Kemanusiaan. Kemanusiaan. Berarti manusia kan? Betul, ya kan kemanusiaan ya. Reinkarnasi. Berarti kalian menumbalkan manusia untuk dosa-dosa kalian. Itu di mana ajaran Tuhannya? Ajaran Tuhannya bahwa dosa bisa dihapuskan dengan membunuh manusia. Itu di mana dalilnya? Ya memang tujuan Yesus kan turun ke bumi emang. Loh kok jadi kayak gitu jawabannya? Bener loh Bang. Ini dalil. Saya minta dalil. Di mana dalilnya menghapuskan dosa dengan mengorbankan manusia? Di Yohanes kayaknya di Yohanes 17 ayat 5 ada Bang. Atau di Galatia 13 ayat 13. Aku juga lupa tuh kemarin tuh. Apa di Yohanes 5 ayat 17 atau enggak di Galatia 3 ayat 13 ya. Nah, itu yang mati adalah orang terkutuk. Betul? Terkutuk itu bukan untuk Yesus, Bang. Itu buat si ini, apa namanya? Terkutuk itu ya dia apa namanya? Untuk manusia. Loh. Nih saya bacain ya Bang ya di Galatia 3 ya. Galatia
3 ayat 13. Ya. Kristus nih ya, Kristus menebus kita. Kita ini kan manusia, ya kan, dari hukum Taurat. Itu Taurat itu untuk siapa? Taurat itu untuk siapa? Ya untuk semua kalangan bangsa. Mati meja. Sejak kapan Taurat itu untuk di luar Yahudi? Ya sejak sekarang ini bang saya. Waduh, nakal ente. Ya benar ini kan begitu. Jangan memperoleh diri lah saudaraku. Mazmur 147, 11, 12 dan seterusnya. Dikatakan, Tuhan berfirman kepada Yakub, hukum-hukumnya kepada Israel. Dan tidak berlaku hukum-hukum tersebut kepada bangsa lain. Oke ya. Jadi jangan dimana-mana. Ulangan 33 nomor 10. Ulangan 33 nomor 4. Hukum Musa, hukum Torah hanya spesial untuk Bani Yakub. Coba di nomor 5 bukan Matius 1 tujuan kelahiran Yesus. Ya itu kan menurut iman saudara. Lah kan itu Matius 1:21 katanya minta dalil, itu saya kasih dalilnya. Oke. Kita baca Matius 1. Ya, Sorry ya teman-teman saya Bang, lagi. kita bikin bang Zuma bikin biar pusing deh, biar kawin lagi bang. Matius berapa tadi bro? Kawin lagi. Kejam kali kau ya. Matius berapa? Tapi 1 ayat 21. nomor 21. 121 ya? Iya. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dengan cara? Ya itu dibunuh. Kejam kali. Woi, kejam kali agamanya temanku ini, bro. Imamat 1 nomor 2. Dengarkan saya, Bang. Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan persembahan kepada Elohim, hendaklah mereka, perintahkanlah kepada mereka untuk mempersembahkan hewan ternak, sapi, domba, kambing, lembu. Tidak ada manusia, Bang. Ya kan, gini saya jelasin dulu, itu kan yang di perjanjian lama kan awalnya emang untuk hewan-hewan. Tapi karena saya lupa di ayat berapa gitu, selanjutnya kalau itu udah nggak berlaku lagi, makanya mengorbankan hewan-hewan itu udah nggak bisa menunjukkan dosa. Nah, inilah yang saya katakan. Perjanjian kekal Tuhan kepada Bani Israel kok saudara mengatakan tidak berlaku lagi. Lukas 16:17 Yesus berkata, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik hukum Taurat dibatalkan. Matius 1 ayat 21 dulu, coba jelasin. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Umatnya ini Bani Israel. Bagaimana cara Yesus kemudian menyelamatkan Bani Israel? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus sebagai Rasul utusan. Itu cara Yesus menyelamatkan. Yohanes 17 ayat 3 ya? Iya. Nah, coba baca yang ayat 5-nya deh. Oke. Baik, kita baca. Yohanes. Tunggu. Bisa bacakan saya, Bang? Saya rada-rada error. Sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku di dalam sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Terus, apa masalahnya? Baca Yohanes 1 nomor 14. Enggak, Yohanes 17 ayat 3 dulu, kita jangan langsung. Kan, itu dipermuliakan dia. Cuma satu ayat untuk meyakinkan imanan. Kenapa dibaca ayat selanjutnya? Oleh sebab itu, ya berarti, Tuhan, permuliakanlah aku. Percaya kalau Yesus itu adalah sebagai anak Allah karena ya dengerin dulu Bang Juma, dengerin. Allah tidak bisa menjadi Tuhan. Apa Bapa itu bukan nggak bisa jadi Tuhan? Anak di situ hamba, Bung. Baca kisah hamba. Anak itu kan inkarnasi Yesus. Oh, salah. Itu ajaran Trimurti itu. Kok Trimurti Tritunggal? Ya iya sama, Tritunggal ini diambil dari asupan Trimurti. Bang Zuma. Ini Bang Zuma mungkin Allah Bapa itu adalah tanggung dari tadi udah mau buka. Oleh sebab itu ya Bapak. Allah Bapa terus itu meyakinkan biar aja belajar satunya yang diutus. Kenapa nggak dibaca ayat yang kelimanya? Saya baca ini, tapi Anda tidak berhenti bicara. Saya baca. Oleh sebab itu ya Bapak. Bapak ini apa? Bapak itu ya Allah Bapa
Apanya Yesus ini? Apanya Yesus? Tuhan atau bukan? Kunciannya di sini. Oleh sebab itu ya Bapak. Bapak ini apa? Tuhan atau ayah? Langsung Bapak itu pribadi pertama apa kan Yesus itu firman. Kenapa jadinya ke Trimurti ya? Mulai Trimurti dia. Kenapa lah dia ke Trimurti ya? Tuhan itu aja. Yakinkan Ini Tuhan ini. Oleh sebab itu ya Tuhan. Bapak kan nggak bisa menjadi Allah. Allah itu nggak bisa menjadi bapak siapapun. Itu juga tetap melawan iman Islam. Ini anak ini belajar gimana sih? Ke sana. Amsal 3, dengar. Amsal 3. Saya tanya dulu, emang bisa umat Islam sholat memanggil Allah itu Bapak? Oh, nggak bisa. Ya enggak lah. Berarti bukan, beda, bukan Allah. Justru karena itulah Bapak, justru itulah Tuhan tidak mau lagi memanggil anak. Karena pada saat dia datang kepada Bani Israel memanggil anak, orang-orang yang pici otaknya menyalahartikan panggilan anak itu dan menyalahartikan panggilan Bapak itu. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, lam yalid wa lam yulad. Padahal di belakang 23, nomor 19. Cuma ngambil ayat orang Kristen secara... Anda mau dijawab tapi... Oke, saya bacakan ya. Saya bacakan dulu ya. Oleh sebab itu ya Tuhan, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di kehadiratmu sebelum dunia ada. Apa yang Anda ingin jual di sini? Apa? Yesus berdoa, bukti dia bukan Tuhan. Terus yang lain yang Anda mau jual apa? Ayo Bung, Stephen, apa yang Anda ingin jual? Oh, Yesus itu Tuhan karena apa? Coba. Dia sudah berdoa, bukti dia bukan Tuhan. Sekarang apa lagi yang Anda ingin jual? Gini, saya mau nanya, doa itu gimana sih maksudnya kalau menurut Islam? Doa itu pengharapan. Itu Kalau tadi klaimnya di Kristen doa itu kan juga termasuk memuliakan. Ini, Bapak, telah tibalah saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Apa yang Anda ingin jual di sini? Ya kalau Yesus itu sudah ada sebelum dunia ada bersama-sama Bapa. Waduh. Kan Yesus sang firman. Jadi lebih tua Yesus dari Maria? yang kita jual itu karina Yesus. Oh, baguslah. Iya katanya. Saya buka dulu Bang Andi. Teman-teman lanjut.